Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Nama, Maria Magdalene S. Nomor induk mahasiswa 201217889. Nama dosen pengampu, Bapak Roni Sulistianto Lukai, SHMH. Berbicara masalah pemilu serentak 2024, kendati perhelatan pemilu masih 2 tahun lagi baru akan digelar, tetapi saat ini dunia perpolitikan tanah air sudah mulai ramai dibicarakan. Nah, di sini saya akan memaparkan tugas makalah akhir semester dengan judul Problematika Pemilu Serentak 2024. Problem yang melatar belakangi adalah sikap pemerintah dan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat yang cenderung tidak meneruskan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang semestinya diikuti dengan penjelasan terkait teknis perhelatan politik 5 tahunan itu. Karena ada sejumlah problematika teknis yang membutuhkan penjelasan dan kepastian jika pemilu serentak nasional tetap digelar di tahun 2024. Setidaknya ada 3 problematika besar yang harus segera diselesaikan terkait kepastian hukum pemilu serentak nasional 2024. Problem yang pertama adalah soal keserentakan dari pemilu dan pilkada itu sendiri. Problem yang kedua terkait hak politik peserta pemilu, terutama menyangkut legal standing dari peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon di pilkada. Problem yang ketiga menyangkut beratnya beban teknis penyelenggaraan pemilu di lapangan. Bagaimanapun jika pemilu serentak digelar di tahun 2024, 2 regulasi tetap akan dijadikan sebagai landasannya, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau pilkada. Yang artinya, jika mengacu pada 2 regulasi ini, ada 2 pedoman waktu yang ada di dalam kedua undang-undang tersebut, yang berkorelasi dengan makna keserentakan yang selama ini dipahami oleh publik. 2 keterangan waktu itu adalah, pertama, soal tahapan pemilu yang harus dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara. Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh KPU. Hal ini tercantum dalam pasal 167 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang kedua, aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di mana disebutkan bahwa waktu pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah ditetapkan pada November 2024. Hal ini disebutkan dalam pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Pilkada. Jika mengacu pada 2 keterangan waktu di 2 undang-undang yang berbeda, keserentakan yang bisa dilihat adalah pemilu dan pilkada tidak dilakukan di hari yang sama. Sebab, jika mengacu tahapan bahwa ketentuan 20 bulan harus dimulai tahapan pemilu, tidak mungkin pemungutan suara dilakukan bertepatan dengan pilkada yang sudah terkunci di November 2024. Apalagi jika mengacu masa jabatan presiden dan wakil presiden yang berakhir pada 20 Oktober 2024. Maka secara regulasi disebutkan bahwa penetapan calon terpilih paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden berakhir. Yang artinya, jika kita sudah punya presiden dan wakil presiden dari hasil pemilu 2024 yang paling lambat 6 Oktober 2024. Hal ini mengindikasikan pemungutan suara tentu jauh-jauh hari sebelumnya harus sudah digelar. Jika mengacu pada pemilu 2019, pemungutan suara bisa digelar di April 2024. Tentu hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pilkada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pilkada digelar serentak pada November 2024.
Terkait hal ini, anggota Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari memberikan sejumlah catatan berdasarkan pengalaman pemilu 2019. Pemungutan suara dilakukan April 2019, kemudian KPU menetapkan hasil pemilu pada Mei 2019, dan ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian diputuskan pada Agustus 2019. Dalam konstruksi jadwal seperti itu, hasil pemilu punya kepastian hukum pada Agustus 2019. Padahal, untuk Pilkada 2024 akan dilakukan pemungutan suara pada November 2024. Anggota Komisi KPU Hasyim Asyari mensimulasikan bahwa Pilkada 2024 akan dilakukan November 2024, sedangkan pencalonan pasangan di Pilkada dimulai Juni atau Juli 2024. Nah, disinilah muncul problem yang kedua, yakni terkait partai politik mana yang berhak mengajukan pasangan calon di Pilkada tersebut. Demikian makalah yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya.